Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Rahmatul Aziza, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 17 September 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru Kabupaten Seruyan digelar di ruang Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Kuala Pembuang dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 410 orang. Pelaksanaan tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru dalam setiap harinya akan dibagi menjadi 2 sesi, dan untuk ruangan tes dibagi menjadi 3 tempat. Tim Panitia Pelaksana dan Penanggung Jawab Lokasi, Tuti Sundari mengatakan, pada tes seleksi P3K guru tersebut diikuti sebanyak 410 orang peserta, di mana setiap sesi pelaksanaan akan diikuti sebanyak 17-18 orang peserta. Pelaksanaan tes tersebut akan digelar selama 4 hari menyesuaikan dengan jumlah peserta, di mana untuk ruangan yang disediakan ada sebanyak 3 buah agar pelaksanaannya lebih maksimal. Dan bagi peserta yang mengikuti ujian wajib melakukan swab antigen yang biayanya ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. 110 itu data yang diterima. Tapi nama belum, nama-nama belum diterima, hanya nama yang untuk hari ini dan besok pagi. Nah itu masih yang belum kami terima, jadi persisnya berapa belum bisa dikonfirmasi sesuai dengan nama yang diterima. Banyak sekali kendala sementara karena kami baru pertama, terutama lambatnya ini ya informasi yang diterima terkait perubahan aplikasi. Nah, jadi tapi alhamdulillah semua kendala itu bisa teratasi. Kemarin adanya perubahan harus menggunakan Windows 10 itu, padahal sekolah kan punyanya hanya Windows 7, jadi di situ kami dalam waktu sesingkat mungkin menyelesaikan. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Tuti Sundari menambahkan, selama pelaksanaan banyak kendala yang dihadapi oleh pihaknya, seperti lambatnya informasi yang diberikan oleh provinsi, sistem operasional yang harus disesuaikan, dan beberapa kendala lainnya. Namun hal tersebut dapat dilalui dan pelaksanaan tes tetap berjalan dengan baik. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun pihaknya meminta harus ada pemantauan terhadap penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah mulai dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai instruksi dari pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, agar tidak menimbulkan klaster baru COVID-19 dan tatap muka dapat terus dilaksanakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, untuk orang tua atau wali siswa supaya memberikan arahan kepada anaknya, agar saat berangkat sekolah membawa sarana dan prasarana protokol kesehatan, seperti memakai masker, hand sanitizer, dan keperluan lainnya. Pihaknya sangat mengapresiasi upaya dari pemerintah daerah yang telah berani melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tentunya hal tersebut dapat menjadi semangat dan motivasi anak untuk kembali bersekolah setelah lama melaksanakan BDR, namun mekanisme dan aturan yang ditetapkan selama PTM harus selalu diperhatikan. Dari dulu memang harapannya bisa tatap muka, dan saya juga dari dulu kan terus mendorong agar memberanikan diri untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Yang pasti kita ini tidak tahu masalah virus tadi. Harapan saya kepada penyelenggara pendidikan, ya, sekolah terutama ya, tetap memperhatikan itu protokol kesehatan. Dan yang kedua, wali murid juga memberi arahan kepada anak-anaknya agar ketika berangkat ke sekolah ya tentunya membawa sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan.
masker tentunya kan, sanitizer gitu. Soalnya anak saya juga sekolah gitu, tadi juga sekolah itu, jadi ya saya sarankan ya harus ini masker itu, bawa sanitizer seperti itu. Ketua DPRD menambahkan, mengingat 1 tahun lebih tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, dunia pendidikan menjadi tidak maksimal dan banyak siswa yang bosan selama BDR tersebut. Dengan adanya PTM ini tentunya kegiatan belajar dapat lebih optimal. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Waringin Barat guna membahas implementasi kebijakan program pelayanan kesehatan dasar gratis, kebijakan izin usaha perikanan, dan implementasi rumusan kebijakan tata ruang wilayah. Pada rapat tersebut didampingi langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo didampingi oleh Wakasatu DPRD Haji Bambang Yantoko, anggota DPRD, tenaga pakar, perwakilan kepala dinas dan tamu dari DPRD Kobar beserta dengan rombongan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adapun kunjungan yang dilakukan untuk membahas terkait implementasi kebijakan program pelayanan kesehatan dasar gratis, kebijakan izin usaha perikanan, dan implementasi rumusan kebijakan tata ruang wilayah, serta pembangunan dan pengembangan wilayah berkelanjutan. Menurutnya, berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pihaknya sepakat dengan pemerintah daerah bahwa program BPJS sebagai salah satu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, tentunya apabila ada masyarakat yang sakit dapat menggunakan layanan dari kartu BPJS tersebut, sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya pada saat akan melakukan pengobatan. Untuk program BPJS gratis itu untuk salah satu pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan. Itu angka awal itu sekitar kalau nggak salah 18 miliar ya Pak mungkin ya, sekitar itu ya. 18 miliar untuk BPJS gratis itu tahun kemarin. Nah setelah dari revolusi mungkin bisa berkurang. Jadi yang pertama, nanti untuk lebih pendalaman nanti silahkan dari teman-teman komisi nanti bisa saling share. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan. Ini kalau sekarang saya ngerti tidak ada di sini. Tapi dulu pernah ada, itu masih saya dengar Pak Ketua ya, dulu pernah ada posnya di Surabaya kalau nggak salah dulu itu, retribusi perikanan dulu tuh, ya, dulu pernah ada, itu, cuma sekarang saya lihat tidak ada lagi, itu. Kemudian berkaitan dengan implementasi rumusan kebijakan tata ruang wilayah, nah kami pun sama. Informasi yang saya gali kemarin itu di periode DPRD Kabupaten Seruyan yang kemarin, yaitu tahun masa jabatan akhir tahun 2018 itu sudah disahkan juga Pak Haji Bambang ya kalau soal kerjanya ya DPRD Kabupaten. Nah sudah. Ketua DPRD menambahkan, untuk yang berhubungan dengan kebijakan izin usaha perikanan saat ini tidak dilaksanakan meskipun dulunya pernah ada. Sedangkan untuk implementasi rumusan kebijakan tata ruang wilayah sudah disahkan menjadi peraturan daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Kondisi hujan yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan banjir di sejumlah daerah Kabupaten Seruyan. Untuk itu, instansi terkait harus dapat mencari penyebab utama terjadinya banjir tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di Kabupaten Seruyan sangat sering terjadi hujan, sehingga pada sejumlah kecamatan menyebabkan debit air melebihi batas dan terjadinya banjir. Tentunya hal tersebut harus segera ditangani agar banjir tidak terulang di tahun yang akan datang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pemerintah daerah dapat melakukan mitigasi penyebab dari banjir tersebut, supaya dalam waktu 10 tahun ke depan banjir tidak kembali terjadi dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Tentunya pemerintah daerah harus fokus pada penanganan penyebab utama dari banjir yang sering terjadi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat fokus melakukan penanganan dan memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir, baik yang terjadi akibat kondisi cuaca maupun faktor lainnya. Ya, saya sepakat adanya bantuan tentunya ya, karena itu memang situasional dan yang dirasakan, yang dialami oleh masyarakat dan yang dibutuhkan tentunya. Yang tidak kalah penting adalah ke depan tuh melakukan mitigasi. Apa sih penyebab banjir tuh? Gitu, nah, ya kita bicara untuk 10 tahun ke depan dan selanjutnya ya itu. Jadi dilakukan masalahnya di mana dulu? Gitu. Itu seperti itu. Kalau ini kan tahun kemarin juga banjir, tahun dulu juga banjir. Ya. Masalahnya apa? Dicari tahu lah itu. Kan ada juga SOPD yang menangani masalah ini, ya, termasuk mungkin BPBD ya, lakukan mitigasi apa masalahnya banjir itu. Diharapkan masalah banjir dapat segera teratasi dan di tahun depan tidak lagi terjadi. Tentunya apabila penyebab banjir sudah diketahui, langkah awal untuk penanganan akan lebih mudah. Tim Liputan Seruyan TV. Terkait dengan implementasi rumusan kebijakan tata ruang wilayah, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan telah memiliki perda yang berhubungan dengan RT/RW. Masa berlakunya hingga tahun 2039 mendatang. Dalam rumusan kebijakan tata ruang wilayah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang, di mana Kabupaten Seruyan telah melakukan penataan RT/RW pada tahun 2008 silam, dan berjalannya proses dapat diselesaikan pada tahun 2019. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan, Budi Rahman mengatakan, adanya komitmen dari seluruh pihak mengenai segala permohonan dapat disetujui dengan memperhatikan 3 poin, yaitu rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis, serta pada tahun 2020 telah merencanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah RT/RW. Namun adanya pandemi COVID-19, sosialisasi tersebut tertunda dan dilaksanakan tahun 2021, di mana 1 minggu yang lalu telah melaksanakan sosialisasi RT/RW di Aula Bupati Seruyan, dan dari 500 kabupaten kota seluruh Indonesia ada 23 kabupaten kota yang masuk rencana detail tata ruang, di mana salah satunya adalah Kabupaten Seruyan. Di tahun 2019 kami sudah memiliki perda tentang tata ruang Kabupaten Seruyan yang dari tahun 2019 sampai dengan 2039 RT/RW-nya. Dan ini dalam rumusan implementasi kebijakannya adalah kami juga tentunya turunan kepada Undang-Undang 26 tahun 2007 mengenai penataan ruang Kabupaten Seruyan yang penyusunan RT/RW dari tahun 2008 dan bisa selesai tahun 2019, cukup lama prosesnya, dan perda 5 tahun 2019 Kabupaten Seruyan. Kemudian komitmen bersama dengan adanya perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan, tentunya semua permohonan bermuara di perda RT/RW tersebut dengan memperhatikan ada 3 substansi. Yang pertama yaitu rencana pola ruang, kedua rencana struktur ruang, 3 adalah rencana kawasan strategis. Selain itu, Kota Kuala Pembuang sudah selesai pengelolaan tata ruang wilayahnya. Dan Kota Hanau sendiri sudah direncanakan menjadi ibu kota Provinsi Kota Waringin. Terlebih dari pemerintah provinsi sudah mewacanakan mengenai tindak lanjut rencana detail tata ruangnya. Tim Liputan Seruyan TV. Kerjasama yang dilakukan oleh Distrik Capil Seruyan dengan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berkaitan dengan perubahan data kependudukan sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama. Dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang sudah memiliki hukum tetap dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain,
Salah satunya kasus perceraian apabila sudah ada hukum tetap pasangan tersebut bukan suami istri lagi. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Seruyan, Ridwan mengatakan, setelah adanya kerjasama tersebut, permohonan untuk perceraian tidak perlu lewat Disduk Capil, namun bisa melalui Pengadilan Agama, di mana pihaknya akan meneruskan ke Disduk Capil dan untuk hasil petunjuk teknis akan disampaikan kepada yang bersangkutan, agar masyarakat tidak perlu lama mengantri dan pelayanan dapat lebih maksimal. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, Haji Mansur Ibrahim mengatakan, melalui kerjasama yang telah disepakati setidaknya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan tidak perlu lama melakukan pengurusan berkas. Diharapkan kedepannya kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di kerjasama kami dengan Disduk Capil ini Pak berkaitan dengan perubahan data kependudukan pasca keluarnya putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama. Misalkan perkara perceraian ya, jadi kakaknya masih suaminya ini, istrinya ini, ketika keluar putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka otomatis kan dia bukan suami istri lagi. Nanti kita kerjasama dengan Capil, permohonannya itu tidak perlu ke Capil, tapi lewat kami. Nanti kami akan meneruskan ke Capil. Hasil produk dari Disduk Capil itu akan dikirim ke kami dan kami akan menyerahkan nantinya kepada para pihak yang berperkara di pengadilan. Itu salah satunya. Maka tidak perlu lagi dia melapor ditanya oleh Pengadilan Agama, cukup melalui Pengadilan Agama melalui aplikasi yang ada, kita akses, kemudian kita buka, kita proses, kita kirim kembali, dan bisa dapat dia print sendiri. Jadi kita pakai PDF langsung bisa print sendiri Pak. Nah, semuanya sana bisa. Selain itu, apabila ada masyarakat yang memperlambat surat perceraian tidak perlu datang ke kantor Disduk Capil dan dapat mengurusnya ke kantor Pengadilan Agama Kuala Pembuang ataupun dapat mengakses melalui aplikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama antara Disduk Capil dengan Pengadilan Agama tentang pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam lingkup tugas Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pihak lain termasuk diantaranya Pengadilan Agama. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dengan Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Zainuddin Nur mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang telah diputuskan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak harus lagi datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, cukup dengan dikirimkan salinan keputusan dan berkas lainnya oleh Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga masyarakat langsung mendapatkan perubahan dokumen kependudukan terbaru, serta dapat mengambil langsung di kantor Pengadilan Agama. Menurutnya, pelayanan teknis di bidang administrasi perkara untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, di mana tahun ini merupakan awal dimulainya perjanjian kerjasama, sehingga apabila terdapat kekurangan dalam hal pelayanan kepada masyarakat akan dievaluasi dan diadakan perbaikan di tahun yang akan datang. Diharapkan, kerjasama ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan untuk memberikan jaminan hukum yang lebih baik ke depannya, serta mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan Pengadilan Agama, sehingga terjadi sinergi demi terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memaksimalkan dan meningkatkan prestasi para generasi muda di wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya pada cabang sepak bola, Dewan mendorong agar instansi dapat lebih meningkatkan pengembangan bakat. Selama terjadinya masa pandemi COVID-19, banyak kegiatan olahraga yang tidak dapat dilakukan, salah satunya sepak bola. Tentu warga masyarakat pecinta sepak bola sudah sangat merindukan pemain atau tim sepak bola agar kembali hadir dan mampu menorehkan prestasi yang pernah diraih seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Seruyan,
Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat apabila kembali mengulas sejarah, Persera merupakan salah satu tim atau klub yang paling disegani oleh banyak pihak, di mana selama pandemi COVID-19 terlihat stagnan padahal banyak anak muda yang menjadi bibit pemain sepak bola. Untuk itu, pihaknya mendorong instansi terkait untuk membangkitkan kembali gelora sepak bola di daerah ini melalui tim Persera. Dan untuk menghidupkan kembali tim Persera tentu harus banyak materi yang perlu dipersiapkan, seperti para pemain yang harus diseleksi ke seluruh kecamatan. Tim Liputan Seruyan TV. Adanya program jaminan dan sebagai langkah peningkatan mutu kesehatan seluruh lapisan masyarakat oleh pemerintah daerah, hal tersebut sangat didukung oleh kalangan dewan. Program kesehatan bagi masyarakat tentunya harus dapat diupayakan sebaik mungkin. Salah satunya program kesehatan BPJS gratis bagi masyarakat yang ada di daerah ini, agar kesehatan masyarakat dapat terjamin dan tidak perlu memikirkan biaya berobat. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bamayantoko mengatakan, program BPJS Kesehatan anggarannya mencapai kurang lebih 18 miliar. Tentunya dengan anggaran tersebut pihaknya sangat mendukung agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang ingin berobat, sehingga kesehatan dapat lebih terjamin dengan pelayanan yang prima. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi keharusan di mana pemerintah daerah wajib memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak secara menyeluruh, kedepannya agar program tersebut dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Diharapkan, untuk lebih memaksimalkan tentu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, seperti pustu, puskesmas, maupun rumah sakit, dan yang paling penting diperhatikan adalah di daerah terpencil harus pustu atau puskesmas. Tim Liputan Seruyan TV. Pada pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Seruyan, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan tes calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Seruyan berjalan lancar, di mana seluruh peserta seleksi tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan jarak antara peserta satu dengan peserta lainnya sudah disesuaikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil tahun 2021 agar dapat berjalan baik dan lancar. Tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional, sehingga mampu menghasilkan PNS yang berkualitas sesuai dengan bidangnya. Dan memang pemerintah daerah hingga saat ini masih kekurangan tenaga PNS khususnya di bidang tenaga teknis. Menurutnya, untuk pelaksanaan tes CPNS memerlukan waktu yang cukup lama dan sudah dipersiapkan dari 3 bulan yang lalu, di mana telah melakukan rapat bersama dengan instansi terkait serta pelaksanaannya sendiri menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19, di mana selama pemantauan tidak ada ditemukan peserta yang suhu badannya di atas 38 derajat Celcius, sehingga sampai saat ini pelaksanaan tes CPNS masih dengan berjalan normal. Pada hari ini, kami pemerintah daerah yang pasti mengharapkan pelaksanaan ini yang pasti berjalan lancar sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional ya. Kita bekerja sama dengan seluruh instansi terkait yang terlibat maksudnya, sehingga nanti mendapatkan atau menghasilkan CPNS yang benar-benar berkualitas yang sesuai dengan formasi yang kita inginkan tentunya. Karena kita masih ada memang kekurangan khususnya tenaga-tenaga yang bersifat teknis. Sekda menambahkan, untuk penanganan dan langkah antisipasi sudah diupayakan semaksimal mungkin bagi yang terindikasi COVID-19, mulai dari pintu masuk, pintu keluar, ruang pelaksanaan tes, dan fasilitas pendukung lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan,
menyarankan RPJMD 2018-2023 tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga harus memprioritaskan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Perubahan RPJMD 2018-2023 merupakan instruksi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat melakukan penyesuaian dan menjalankan program sesuai dengan RPJMD tersebut. Jangan sampai melaksanakan kegiatan di luar dari RPJMD yang telah disepakati. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya dari lembaga juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar dalam program RPJMD tidak hanya fokus dalam pembangunan infrastruktur, namun harus melakukan pemulihan ekonomi terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Menurutnya, pada sisa kepemimpinan yang masih kurang lebih 2 tahun berjalan, agar segala program pembangunan dan pemulihan ekonomi dapat diperhatikan, sehingga perekonomian masyarakat dapat membaik dan program pembangunan berjalan dengan lancar. Karena ini instruksi kemarin ya, instruksi perubahan RPJMD, ya tentunya penyesuaian ya dari situasi saat ini. Harapan kami ke depan, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah yang mengacu kepada RPJMD. Saat pembahasan juga kami jelaskan selain infrastruktur, kami dari lembaga dewan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memprogramkan pemulihan ekonomi. Itu yang kami tekankan kemarin. Karena ini masih ada sisa kepemimpinan Ibu Haidai dan Ibu Iswanti kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun depan ya jalannya itu ya. Itu harapan saya seperti itu. Ini seiring dengan program dari pemerintah pusat kan untuk pemulihan ekonomi di saat atau ya mudah-mudahan segera berakhirlah pandemi COVID-19. Diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir seiring dengan berjalannya waktu. Tentu dengan adanya perubahan RPJMD harus memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.